disebut dengan rezeki yang berkah. Wah, ini penting. Ya. Tadi kan Pak Ustadz sudah menyampaikan ya. Ya, Nah, ya. saya mau nanya kembali sama Pak Ustadz, apa sih gitu Pak Ustadz? Ya, tentang rezeki yang berkah ya. Betul sekali Pak Ustadz. Bukan berkat ya. Bukan. Kalau berkat beda itu. Kalau berkat brok angkat. Berkah itu ziyadatul khairat. Ziyadatul khair artinya bertambah nilai kebaikannya. Jadi rezeki yang berkah itu silakan. Lalu gimana ya Pak Ustadz, sikap sebagai istri seperti apa, istilahnya yang tadi Pak Ustadz sih sudah bilang, kita harus bersyukur berapapun yang suami berikan untuk istri, untuk keluarga, kita selalu bersyukur. Nah, mungkin ada kiat-kiat apa gitu Pak Ustadz, sikap yang bagaimana seorang istri untuk menikmati atau mensyukuri itulah. Kan kadang-kadang juga ada di luar yang aduh gitu kan, tidak bisa dipungkiri gitu Pak Ustadz. Coba mungkin ada lagi Pak Ustadz. Ya, nah ini luar biasa nih Bu Rita nih, bahwa pertanyaannya simpel tapi jawabannya ini luar biasa. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang terpenting dalam rumah tangga itu, baik istri dalam mensikapi masalah keuangan ataupun hal yang lain, dan juga suami, KSP. Apa itu Pak Ustadz KSP? Mau tahu aja, mau tahu banget ya. Apa ya? KSP. K-nya itu komunikasi, S-nya saling, P-nya positif. Jadi semua masalah apapun termasuk masalah keuangan, komunikasikan, saling positif. Iya. Contoh, dibilang oleh suami, "Mama gimana sih? Uang yang kemarin sudah habis yang papa berikan." Jawab dengan hati yang lapang, "Iya Pak, seperti ini." Tapi kalau komunikasinya tidak positif, "Mana cukup Pak, uang seperti dulu kan papa udah." Terjadilah akhirnya disharmoni, ketidakharmonisan. Apa sih yang ingin dicapai dari KSP itu? Kalau komunikasinya udah saling positif, ya sudah lama, insya Allah nanti Allah akan beri. Iya, mama cuma laporan saja seperti ini Pak, sedangkan kebutuhan listrik belum, untuk telepon belum, untuk air belum. Ya mudah-mudahan asik dikomunikasikan secara positif. Nah, yang sering terjadi adalah ketika komunikasinya itu sudah tidak positif, saling menyalahkan. Betul. Sikap istri hormati jerih payah suami, sikap suami juga mau mengerti perasaan istri. Istri walau bagaimana ingin kebutuhannya tercukupi. Jadi baik suami maupun istri harus selalu mengkomunikasikan, saling positif. Kalau sudah saling positif, timbul harmoni. Kalau harmoni, insya Allah keuangan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Oh, jadi kita sebagai seorang istri, jadi kita harus pandai mensikapi itu. Intinya adalah dikomunikasikan dengan baik ya Pak Ustadz. Dikomunikasikan dengan baik. Oke, baik Pak Ustadz. Ada lagi nih Pak Ustadz, kayaknya aku banyak yang ingin ditanyakan. Gimana ya Pak Ustadz ya? Agar tadi kan udah sebagian mungkin ada yang Pak Ustadz sampaikan, tapi mungkin ada yang lebih akurat lagi atau mungkin lebih jelas lagi ya Pak Ustadz ya. Bagaimana sih Pak Ustadz gitu kira-kira agar kebutuhan rumah tangga itu tercukupi gitu kan? Ya kan kadang-kadang juga suami kalau memberikan rezeki ya kepada kita, ya memang kita selalu bersyukur, cuman ya aduh maaf ya Pak Ustadz, kadang-kadang kan nggak tercukupi Pak Ustadz.
Ya, wah ini luar Gimana biasa Pak nih. Ustadz? Mungkin jalan keluarnya atau mungkin ya kita kadang-kadang ya itu miskomunikasi yang tadi Pak Ustadz sampaikan kepada saya itu ada ya poin-poinnya. Ya, Tapi mungkin ada yang lebih dalam lagi Pak Ustadz. bagus sekali nih pertanyaannya ini. Wah, betul. Ikhtiar sudah Ya. diupayakan. Suami, insya Allah siapapun dia ingin membahagiakan istri dan keluarganya. Apapun diupayakan, sudah dilakukan hubungan yang KSP tadi itu, komunikasi saling positif. Insya Allah harmoni tercipta, maka akan menjadi sebuah magnet rezeki. Namun tadi yang dikatakan Ibu Rita, bagaimana agar senantiasa tercukupi? Betul Pak sekali Pak Ustadz. Maka di sini kita harus bagus hablum minallah dan bagus hablum minannas. Artinya ciptakanlah rumah tangga baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang komunikasi saling positif, dan rumahku surgaku rumah suami, istri, anak-anak, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nilai-nilai ketakwaan itu penting untuk diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena dengan nilai ketakwaan itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, suami takwa, istri takwa, anak-anak pun diajarkan untuk mengenal Allah, mengenal cinta pada Rasulullah, dan bagus komunikasinya, maka ketakwaan dalam rumah tangga itulah Allah berjanji, wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar persoalan segala kehidupannya, termasuk masalah keuangan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Tercukupi saja. Untuk ini cukup karena modal takwa. Itulah sebabnya ada sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami pasangan hidup, istri, suami. Kalau dibaca oleh suami ya buat istri, kalau dibaca istri buat suami yang sudah menikah, tentunya untuk istri dan suami yang belum, agar mendapatkan istri atau suami. Wa dzurriyyatina, agar diberikan keturunan yang menyenangkan hati. Dan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bisa memandu ke jalan takwa. Kalau dipandu di jalan takwa, rezeki akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Bu Rita. Aduh, apa sih Pak Silakan. Ustadz yang disebut dengan rezeki yang berkah? Wah, ini penting. Ya. Tadi kan Pak Ustadz sudah menyampaikan ya. Ya, Nah, ya. saya mau nanya kembali sama Pak Ustadz, apa sih gitu Pak Ustadz? Ya, tentang rezeki yang berkah ya. Betul sekali Pak Ustadz. Bukan berkat ya. Bukan. Kalau berkat beda itu. Kalau berkat brok angkat. Berkah itu ziyadatul khairat. Ziyadatul khair artinya bertambah nilai kebaikannya. Jadi rezeki yang berkah itu dalam hal ini rezeki maknanya luas. Kita diberikan kesempatan, ada Allah masih berikan usianya berkah karena usianya dibawakan, dijalankan hidup ini di jalan untuk menambah kebaikan. Dia lebih takwa kepada Allah. Dia punya hartanya berkah karena harta bendanya untuk menunjang jalan hal-hal kebaikan dan perbaikan. Rezeki dalam bentuk keuangannya berkah. Selain ada nilai, kalau diberikan kecukupan 2,5%, ya dia infakkan, dia zakat malkan. Dan rezeki berkah itu maknanya rezeki itu menghantarkan sebuah kebaikan. Artinya rezeki itu dipakai untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh manfaat, penuh maslahat, penuh
Jadi rezeki yang berkah, rezeki yang senantiasa difungsikan sesuai dengan yang memberikan rezeki Allah Ta'ala di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Purita. Aduh, kayaknya tenang banget ya, kayaknya Nah, dengan alhamdulillah. pencerahan dari Pak Ustadz ini. Alhamdulillah. Ya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya, ya tadi saya bilang, tadi saya sampaikan, mudah-mudahan saya bisa menjalankannya. Amin, dan sama-sama ya. Ikhlas dalam menjalankan rezeki yang berapapun dari suami berikan untuk saya Pak Ustadz, dan mungkin untuk yang lainnya. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz ya. Aduh, sama-sama Purita. Insya Allah kita nanti jumpa Ya, lagi insya terima Allah. kasih. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Semoga tercerahkanlah hati kita dengan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Syukuri, ridho atas pemberiannya, nantiasa membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.